Eh, lu pada punya ini gak sih? Apa Film favorit gitu, sepanjang masa lah pokoknya. All time. All time. Adalah Ada satu doang ya sebutin. Nah ya. Satu dari Lejam. Gua, aduh, susah nih. Dari gua sih masih jadi one of the best yang pernah gua tonton. Kimi no Na wa. Tetap film kan? Tetap film kan? Iya. Karena Nggak salah sih, film. nggak salah sih. nggak pernah nonton sih. Ya. Gua jabanin dulu. Kimi no Na wa itu pertama, walaupun dia anime, Bagus gitu. Wih, gila. Grafiknya mantap. Grafiknya mantap. Lu bandingin sama KNI kemarin tuh. 11-12 padahal filmnya tayang kapan? 2016. Itu Gila gak tuh? vibe-nya tuh vibe nostalgia, Pak. Aduh, Yo, Iya, ada itu nostalgia. emang tahun berapa cuy itu? 2016. Settingannya. Settingnya belum nggak dikasih tahu. Ya. Kalau di anime nggak Oh. tahu, tapi udah masuk masa modern lah, udah pakai HP juga Modern. soalnya. Selain art style-nya juga unik. Ya, tahu sendiri Makoto Shinkai kalau bikin film kayak gimana tuh. Lu lihat Suzume no Tojimari yang kemarin baru tayang 2022. Terus ada setelah Kimi no Na wa ada Tenkinoko. Itu art style-nya 11-12 tuh. Itu pokoknya art style Makoto Shinkai itu emang unik sih. Terus dari plot cerita lu apa ya? Ceritanya unik sih, Pak. Harus Iya. Saya akuin itu unik sih. Plot twist-nya itu tuh. Plot twist, oh my Jangan god. spoiler dong gue belum nonton, Cok. Ya kan gua Ya, nggak ya, bilang aman. apa plot twist-nya. Iya, Ini ya iya. plot twist. Ah, Itu plot dia. twist. Oke. Gitu ya, begitu. Terus ya pokoknya Dari Mas ini ada gak? gua, aduh, susah cowok gua cuma banyak nonton film sih, tapi kalau menurut gua top 1 yang pernah gua nonton Ah, paling bagus, paling Betul. mantep, ya, paling mind blowing, amazing. amazing itu Goodfellas. Anjay. Itu yang tentang mafia-mafia itu ya? Mafia nih. Mafia bro. Itu apa tuh yang lu suka tentang film itu? Itu banyak orang yang komplain kayak, ih ini jadul banget nih, ini ngebosenin alurnya. Itu kenapa tuh? Karena coba gua mau antara gua sebenarnya itu kakek-kakek yang menyamar, kalau enggak ya mafia tuh filmnya bagus ya. Kalau misalnya lu pernah nonton kayak Godfather, Scarface, atau mungkin yang sekarang kalau lu pernah main game kayak Mafia gitu. Iya. Iya, ini kalau Set place-nya di mana tuh? Itali? itu New York, Oh, Amerika, New York. Amerika. Gangster. Amerika. Gue kira kayak Itali tuh guys. Enggak, Kan jauh. mafia tuh banyaknya di Itali. Jadi lu kalau misalnya pernah nonton The Godfather kan mafia kelihatannya mantep kan, keren, berwibawa, dingin, kekeluargaan. Tapi kalau di Goodfellas, mafia itu gila, sangat kotor, Wih. apa, Kayak suka lebih ngubat. gangster dong. Ya kan semuanya gangster dong. Oh, iya. Nah, maksudnya Suka ngubat, Oke, oke. terus suka nyuap. Pokoknya kayak hampir semua mafia itu kayak. Dan film ini tuh sebenarnya terinspirasi di kisah nyata, cowok. Jadi ada orang namanya Henry Hill. Dia pas masih kecil tuh dia direkrut sama bos mafia karena emang anaknya tuh kayak apa sih, broken home gitu loh, cowok. Oke, oke. Ya, karena dia masih muda udah direkrut sama mafia, jadi dia tuh udah hidup di dunia itu tuh dari kayak SMA. udah ya. Jadi ini ibarat kisah hidup dia lah. Dia pernah masuk penjara tapi gampang keluarnya lagi. Oke. Dia pernah nyimpen duit ilegal di rumahnya. Terus juga kisah cinta dia sih sama istrinya yang kalau nonton sih aduh, Sedih Pak atau gimana? Tragis. sakau lah. Sakau. Kalau kata gua lah. Ya, satu kata ya. Itu sakau lah kalau kata gua lah. Ini emang Gila berarti. cerita yang hancur, karakter-karakter yang manusia, bukan orang yang sempurna, bukan yang ini, tapi emang benar-benar orang yang hidup di dunia yang kejam gitu. Karena emang pada zamannya dia tuh 60-an 50-an New York, Chicago itu kejam banget, Cok. Berarti ini dunianya yang bikin mereka kejam gitu. Dunia yang bikin mereka kejam dan reaksi mereka terhadap Dunia. kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup mereka yang bikin mereka jadi begitulah. Jadi ini sebenarnya kisah tentang mafia yang seharusnya. Kan kalau Godfather lebih dramatisasi, Scarface lebih gila-gilaan, tapi kalau ini seharusnya kayak begini. Is the real gangster. Iya. Mafia. Ya, Seharusnya seperti itu. Hanya emang itu film gila lah, jujur, Cok.
top one sih. Gue banyak sebenarnya top one Cok, tapi ini salah satu yang paling No comment tapi ya. Intinya gila. Gila sedeng itu dia. Sakau. Sakau. Ya. Lanjut. Langsung moving ya. Yang strap. Gue punya top 1 gue tuh banyak ya, tapi ini menurut gue yang paling adem, yang paling oke lah kata gue untuk ditonton, paling nyaman ya. Iya. Ini Scott Pilgrim versus The World. Wih. Itu dia boy. Yoi gak? Setuju gua. Gua udah baca sih, dan itu emang cerita yang Itu sinema. itu nyaman banget ya Iya, dibaca tuh, ditonton, dibaca Iya. terus habis itu diserapkan tuh nyaman, Iya. enteng banget gitu ceritanya. Iya. Emang bagus Cinta-cinta anak banget. muda ya. Itu dia Ah. Seven Evil Exes. Wes, Gila. gila. Perasaan orang Indo nggak disuruh lawan mantan deh. Itu Aduh. dia. Aduh. Terus di film itu editnya mantep lah ya. Iya. Edit lagu. Iya. Komikal banget ya. Iya. Bener-bener itu kayak bener-bener komik dimasukin ke live action. Ada Iya panelnya, ada teks, Iya. bubble teksnya, Iya. mantep dah pokoknya. Iya sih. Udah sih itu aja Masuk kalau sih dari ya. gue. Itu mantep sih. Iya, Cok. Salah satu yang paling gacor sih kalau kata gue sih. Masih kurang panjang gak sih? Nambah satu gak nih? Nomor satu nggak sih? Satu gak sih? nggak Nambah satu gak sih? Nomor 1. Kayaknya masih kurang Nambah panjang satu. nih videonya nih. Ya udah dari Aduh, Pak Indra. aduh, bapak lagi tua gua. Top 1 ya, top 1 kalau kata gua. Top satu Ya lagi. top 2 ya. Ya, top 2 lah. Nah, dan mafia lagi deh, ntar gua mikir dulu, Cok. Ya udah skip dulu kalau gitu. Ya, ntar dulu ya. Ntar lah, yang coba lu Jam. Wah, nomor 2. Nomor 2 sih Superman 2025. Itu baru rilis ya, Pak? Baru banget rilis dan gambar ini. langsung Aduh, Anak suka gua. baru, anak Itu baru jadi- nih. Like Superman, superhero harusnya begini. Gitu. Oke. Bukan kayak Iya, aura farming kayak di Man of Steel Iya. atau sekedar banyak action kayak di film-film Marvel Mm-mm. belakangan gitu kan. Ini superhero tuh begini. Iya. Menyelamatkan nyawa sekecil apapun nyawa itu. Iya, Lu iya. lihat Superman nyelamatin kucing, nyelamatin Tupai. tupai. Iya, tupai itu. Tupai. Iya. Kalau menggambarkan kalau Superman tuh masih bisa terluka ya. Iya. Nah, masih punya, dia harus kayak jadi Manusia. Iya, yang itu sebisanya dia. dia gitu loh. Iya. Yang Ini yang paling komik akurat sih, Cok. Jujur Iya. aja. Yang paling gue suka sinematografinya cakep banget asli lu. Kalau Iya sih, lihat Pak. pemakaian white lens tuh di film ini anjir, lu lihat Superman terbang mukanya jadi gede gitu kan. Kelihatan unik gitu. Bagus, bagus. Guy Gardner sih. Iya. Guy Gardner. Guy Buat Gardner. saya, tapi Itu. mantap sih, Pak. Ini setup tuh harusnya ke ini, Cok, Justice League Internasional, Cok. Ntar dia expand lagi ke seluruh dunia, pokoknya gila lah itu loh pasti. Kalau misalnya jadi. Dibanding sama Green Lantern lain tuh Guy Gardner kan selengean gitu kan. Itu dia. Tingkahnya selengean. Gila. Yang bikin dia Guy Gardner tuh apa sih yang bikin dia Green Lantern gitu? Ya, Ya. sebenarnya sih itu dari keluarganya, Cok, lah, Cok. Ah, Keluarganya emang agak caur sih. Bapaknya kurangin dia. Jadi sebenarnya tuh dia orang yang terluka lah, orang yang tersakiti. yes. Kalau di komiknya begitu ya. Iya, Cok. Tapi gua nggak tahu kalau yang ini gimana. Tapi kan namanya Green Lantern Iya, willpower gitu itu kan. dia. Apa yang membuat seseorang jadi Green Lantern? Willpower. Iya, menembus. Terus batas. selain itu karakter-karakter lainnya juga Bagus, well bagus written. bagus, well written semua. Ya paling selain Jimmy Olsen sama si siapa? Lois Lane, ya member-member Daily Planet yang lain gak terlalu dapat spotlight lah. Iya, Cok. Yang spotlight paling mantep Mr. Terrific tentunya. Itu dia. Itu dia. Wah, dia hampir mengubah title Superman jadi Mr. Terrific. Asli. Superman and Terrific, Cok. Itu dia. Iya. Gila. Paling karakter yang apa supporting karakter terbaik kedua setelah Lois Mm-mm. Lane. Oh, Nah, lanjut Mas Apin. gua. Aduh, Udah kepikiran? Belum. pikiran belum. Udah Ah. terapis dulu dah. Aduh, ini film dong ya, series Iya. gak boleh. Gak Series. boleh. Series nanti kita ada segmennya lagi. Gua harus kasih ke ini sih, Suicide Squad, James Gunn. Gacor. Wow. Itu bagus tuh, itu Kalau yang punya James Gunn bagus. bagus tuh yang James Gunn. Komedinya dapet ya kan, Iya. gore-nya dapet. Terus tujuan mereka juga jelas gitu. Ya kayak yang di Itu John Cena ngelawan Patrick Star ya? Itu dia, itu bro. dia. Itu pick itu dari Iya, masuk sih. pemilihan aktornya. Iya. Terus bagaimana James Gunn milih karakter-karakter yang super itu dia. underrated kayak Red Catcher.
Ratcatcher Ratcatcher. ya. Ratcatcher. Ratcatcher bagus tuh. Polkadot Man, Backstory-nya sakit sih. Man. Backstory-nya sakit sih. Apa lagi ya? Whistle. Siapa yang Whistle. kepikiran Whistle masukin? mati. Iya. Peacemaker juga. Mm-mm. Ya. Tuh favorit gue sih Peacemaker. Iya. Soalnya James Gunn tuh diceritain kan di situ kalau John Cena tuh bukan pilihan pertama James Gunn. Iya. Justru John Cena tuh pilihan terakhir. Iya. Malah itu. Ternyata malah paling cocok ke dia. Iya, gitu. itu dia. Suka gue jatuh cinta ke karakter Peacemaker ini. Hmm. Nah, itu dia. Itu dia. Gacor ya. Aduh, ini dua-duanya film superhero, Cok. Gue jadi bingung nih. Soalnya kalau ngebahas dua yang tadi sih emang paling penting sih comic accuracy sih, Cok. Itu paling gacor sih. Bener-bener. Top 2 gua. Ini gua nggak ada nomor 1, nomor 2 sih, gua apa aja sih. Karena semuanya bagus menurut lu Karena ya. semuanya bagus. Karena semuanya Hmm. bagus. Berarti Itu. lu kalau nonton terpilih banget ya? Dipilih banget ya? Dipilih nggak juga sih, Dia kadang-kadang nonton kita apa aja, nonton cuman yang santai dinilai aja. aja. Ah, Oke. oke. Tapi emang gue nyari yang Oke, jadi yang ah, oke. ini apa? Ntar gue, aduh, Cok. Ya. Ini sih, Cok. Princess Mononoke. Ih, Apa tuh, Ghibli. Mbak? Ghibli Ghibli. tuh, Oh, Ghibli. Ghibli. Gak pernah denger gak? Sorry. Tua. Jadi daerahnya tua. Ghibli kan terkenal lah Totoro, Spirited Away, Awal movie guys tuh. Howl, Hmm. terus Kiki Delivery Service. Ya, Atau kalau kata gue mah Mononoke mah the best itu itu. semua lewat. Oke, Bahkan oke. Hotaru no Haka yang gue nonton sampai hampir nangis 2 kali, kampret Ih, secepot. Gila. Belum sakit jujur. Pak Indra bisa nangis ya? Hampir nangis ya? Hampir nangis bukan nangis. Hampir. Hampir. Ada sebenarnya film gue nangis tuh, tapi itu ntar aja. Oke. Pokoknya Princess Mononoke itu secara scope, secara karakter walaupun gak terlalu dalam, tapi secara world dunianya itu dapet. Dan itu cuma tuh film. Itu cuma tuh satu ini. Jadi tentang ada dia kayak pangeran desa namanya Ashitaka. Dia itu kan dikejar sama babi yang kena kayak kutukan dari penjaga alam. Jadi ada penjaga alam yang gede. Itu dia karena dia dilukain sama orang-orang. Plot. Spoiler gak nih? Enggak tahu. Ini Sinopsis ya? sinopsis ini lebih sinopsis. Jadi Sinopsis. ada orang-orang yang pengen memanfaatkan sumber daya alam di daerah itu. Terus itu bikin penjaga alam tuh marah, Cok. Jadi karena penjaga alam itu marah, dia ngeluarin kutukan dan yang dapat tuh pertama babi. Terus si Ashitaka kan dia ngelawan babi itu, babinya ngamuk. Terus dia parasit yang dikasih sama penjaga alam itu kena ke tangan kiri dia. Tangan kanan dia. Nah, jadi akhirnya tujuan dia adalah untuk melepaskan kutukan itu dan menyelamatkan tempat tinggalnya dari ya kehancuran. Jadi film ini sebenarnya tuh film lebih environmentalist, Cok, lebih ke kesadaran lingkungan. Ya. Oke. Iya, apalagi kan zaman sekarang kan semua orang pengen dapetin sumber daya alam, Cok. Iya, Contohnya iya. Perluasan lahan Iya, juga. jadi kayak- hutan dibabat. Aduh, Itu kerjaan dia. siapa sih? iya. Stop, babat hutan guys. Aduh, itu dia. Oke. Ini kan yang di belakang-belakang yang dia kayak gini nih, walaupun Minecraft hilang, Cok. Oh, boleh kotak-kotak ya? Ya. Itu Ya, adem ya, emang. bikin adem serius. Iya. Nah, terus dari mana Princess Mononoke-nya? Princess Mononoke-nya itu adalah salah satu utusan dari penjaga alam itu. Jadi dia tuh naikin serigala raksasa. Jadi dia ibarat kayak silent guardian gitulah. Oh, Film oke, gacor I get sih. it. Iya, itu alamnya enak. Kayak ininya kelihatannya visualnya indah. Dan itu emang Ghibli sih, film gak heran film itu. gacor sih, Cok. Ntar pengen tayang 29 Agustus di Oh. 21 si Givi kayaknya dah re-release 4K seingat gua. Ayo, Kalau mau guys. nonton dah asli, Cok. IMAX Bagus, dia Cok. nih, IMAX dia nih. IMAX, Cok. Gas, Cok. Gas ya. Gas. Ayo lah, nonton lah. Boleh. Oke. Ntar ya. 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 Jadi Udah ya. dari kita segitu aja mungkin ya. Iya, mungkin segitu aja lah, Segitu Cok. aja. Cok, ya. Pendapat apa orang-orang awam ya ceritanya. Iya. Oke. Nah, buat penutupan seperti biasa, gua Azam Gua Travis Apendra and Widih.